Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberikan kesehatan telur-telur. Dan bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Hari ini kembali lagi telur-telur ya, untuk perawatan rutin penyemprotan untuk jenis jeruk varietas Yamadu di lahan milik saya. Alhamdulillah untuk pertunasan sudah sangat bagus telur-telur. Setelah kemarin kita semprot dengan asam amino untuk menghindari stres setelah pemanenan telur-telur ya. Ada beberapa tanaman yang memang sedikit belum kembali normal telur-telur. Dan tapi kebanyakan bisa saya katakan untuk sebagian besar sudah mulai bertunas, tapi ini akan saya genjot lagi untuk pertunasan dan pertumbuhannya biar maksimal, karena rencananya setelah lahannya bersih dari gulma akan segera saya pupuk agar nanti pada saat pemupukan penyerapan unsur haranya dan percepatan tunasnya bisa lebih maksimal telur-telur ya. Simak terus untuk penyepraian kali ini telur, pestisida dan CPT apa yang akan saya gunakan. Langsung saja telur-telur. Untuk pestisida penyepraian pada kali ini telur, saya memakai Nugor. Nah ini untuk CPT-nya tetap pakai Atonik telur-telur. Cuma untuk inseknya saya tambahkan MIP Cinta 50 WP, Abasel dengan bahan aktif Abamectin 18 cc. Tidak lupa pelekat untuk memaksimalkan kerja pestisida. Hari ini saya memakai Mancozeb 2 merek dagang, Holisep dan juga Polaram telur-telur ya. Karena yang Holisepnya tinggal sedikit, dan tidak lupa fungisida sulfur. Nah ini hari ini untuk racikannya saya serahkan kepada juragan yang biasanya memetik jeruk saya telur-telur. Ini kebetulan dia lagi ada selang waktu membantu saya. Nah dia sudah biasa untuk penyempraian telur. Jadi untuk fungisida Mancozebnya Polaram saya berikan sekitar 400 gram per 200 liter air. Nah ini masih keponakan telur-telur, jadi membantui saya. Dan ini untuk Holisepnya tinggal 200 gram, jadi untuk dosis sekitar 600 gram per 200 liter air untuk fungisida Mancozeb. Untuk dosis sendiri agak saya perbanyak telur, karena ini antisipasi pada saat nanti ketika pemupukan. Biasanya pada saat pemupukan akan terjadi yang namanya pertumbuhan cepat, jadi sangat mudah disusupi penyakit. Dan untuk bahan aktif dimetoat saya berikan sekitar 200. Untuk spray kali ini semua pestisida saya upkan telur-telur ya, dimetoat, karena kemarin banyak yang terkena larat buah, jadi sekalian kita habisi semua. Dan untuk insektisida Abasel atau Abamectinnya saya berikan juga, dosisnya saya naikkan telur-telur 200 ml per 200 liter air. Nah inilah telur-telur untuk racikan insektisidanya. Nah, jangan lupa untuk mengaduk telur-telur, karena Abasel atau Abamectin bersifat minyak ya, jadi agak susah larut atau menyatu dengan campuran yang lainnya. Jadi usahakan menggunakan pelekat agar bahan aktif yang berbase minyak bisa lebih merata. Nah untuk insektisidanya saya tambahkan merek dagang MIP Cinta dengan bahan aktif Isopokrap. Saya berikan sekitar 200 gram per 200 liter air telur-telur. Ini berfungsi untuk pengendalian sebagai rollingan lah, untuk kutu-kutu putih, belalang, dan juga vektor-vektor penyakit lainnya telur-telur ya.
Nah, ini adalah bentuk oplosan atau percampuran untuk hari ini, telur-telur. Dan yang terakhir untuk ZPT-nya saya berikan ZPT atonik, telur-telur, full, tidak ada campuran yang lainnya. Untuk spray kali ini tidak terlalu banyak pestisida, cuma untuk dosis benar-benar saya naikkan, telur. Untuk ZPT atonik saya berikan 200 ml per 200 liter air, telur-telur ya. Karena saya ingin untuk percabangan atau pertunasan dan juga persiapan pemupukan biar lebih maksimal penyerapan unsur haranya nanti, telur-telur. Untuk spray berikutnya mungkin masih dengan racikan yang hampir sama, cuma kita rolling untuk insektisidanya. Jadi nanti kita tunggu apakah cuaca bagus. Kalau cuaca bagus, serapannya bagus, kita ganti. Untuk atoniknya kita ganti kalsium. Tapi kalau cuacanya bagus dan serapan unsur haranya masih belum maksimal, kita tetap masih pakai atonik, telur-telur ya. Biar nanti percabangan, pertunasan, dan juga kesehatan tanaman lebih jos, telur-telur. Ini dia minta ditambah untuk ngugurnya, katanya nggak usah terlalu banyak campuran, hari ini kita maksimalkan yang ada saja. Jadi saya ngikut, telur-telur. Ini adalah racikannya Juragan Jeruk yang memetik panen di kebun saya, telur-telur. Masih keponakan, jadi kita ngikut saja, telur. Sebenarnya ada beberapa yang saya bawa ceknya, Musbilan dan juga Betacron, tapi dia milih itu saja, langsung saja, telur. Untuk spray tetap, telur-telur ya, tipsnya harus kena seluruh bagian tanaman, apalagi untuk kebun saya kan juga kendalanya di gulma. Ini masih belum sempat terspray dan belum sempat terbersihkan, telur-telur. Insya Allah akan segera dibersihkan untuk rencana pemupukan. Nah ini salah satu pohon yang kemarin terlalu lebat buahnya, jadi keadaannya agak sedikit terkena stres setelah panen. Untuk percabangannya kemarin, untuk pemulihannya saya buangi semua buahnya, telur-telur, yang masih tersisa full saya buangi semua, dan juga ranting-ranting kering saya potong semua. Dan cuma tertinggal batang dan pertunasan. Kembali lagi, telur, untuk manfaat dari atonik ZPT yang sering saya gunakan, silakan untuk telur-telur menggunakan ZPT andalan masing-masing, telur ya. Biasanya saya pakai atonik, merek dagang atonik. Yang pertama, manfaatnya untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman mulai dari akar, batang, daun, dan buah. Karena ada beberapa bahan aktif yang mendukung untuk pertumbuhan tersebut, telur ya, terutama tanaman yang berbuah atau tanaman tahunan. Yang kedua, untuk memaksimalkan serapan unsur hara sehingga tanaman lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Maksudnya adalah pada saat penyerapan unsur hara setelah pemupukan ataupun sebelum pemupukan, seringkali saya pakai ini, telur-telur ya. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan produksi terutama pada tanaman buah sehingga bobot dan jumlah buah lebih banyak daripada sebelumnya. Nah itu tadi, telur, 3 manfaat secara garis besarnya untuk penggunaan ZPT. Untuk tips saya untuk penggunaan ZPT biasanya saya gunakan ketika cuaca sedang bagus, telur, tidak hujan ataupun misalnya tidak beberapa hari tidak terjadi hujan, telur ya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita melakukan spray ZPT otomatis untuk tanaman akan bereaksi, sehingga ketika hujan untuk unsur N-nya dari alam banyak, sehingga untuk percepatannya untuk tanaman akan lebih mudah terkena jamur, telur-telur ya. Sehingga menurut hemat saya seperti itu digunakan ketika cuaca sedang bagus. Nah ini adalah keadaan jeruknya, telur-telur. Alhamdulillah untuk spray hari ini sudah selesai. Untuk percabangan yang tanamannya sudah bagus, alhamdulillah untuk percabangannya masih ada yang beberapa yang membawa bunga, telur-telur ya.
Untuk ukuran buah juga sudah mulai kelihatan. Jadi dalam satu tanaman masih beberapa ukuran buah masih tetap bujang seta telur-telur. Nah, ini bisa dilihat untuk pertunasannya juga cukup bagus. Nah, masih membawa bunga telur-telur ya. Nah, ini keadaannya telur-telur. Jadi insya Allah untuk spray selanjutnya kita melihat kondisi tanaman telur-telur, apakah kita perlu memakai CPT ataupun kita ganti dengan kalsium nantinya. Kita juga melihat keadaan cuaca telur. Nah, untuk pertunasan yang kemarin sempat kita spray menggunakan asam amino, tanamannya sudah pulih dan pertunasannya ada beberapa yang membawa bunga cukup bagus dan alhamdulillah sangat menggembirakan telur-telur. Nah, apalagi setelah kemarin kita sempat melakukan pemangkasan, jadi untuk percebangannya bisa lebih maksimal. Nah, ini sudah mulai menguning. Insya Allah sebulan lagi lah. Walaupun tidak banyak, masih bisa beberapa detik. Nah, ini bekas yang kita potong di panen kemarin sudah muncul tunas. Nah, demikian video singkat untuk penyepraian rutin jeruk varietas siam madu. Tetap amanah dan selalu ingat telur-telur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.